Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Oleh karena itu, ia menghasut 12 Spectre King untuk mendekat, dan begitu mereka bersentuhan dengan Tower of Eternity, ia mengeluarkan kekuatannya yang paling dasar, yaitu kekuatan murni dari alat ultra ilahi. Raja Spectre memang kuat, tetapi dibandingkan dengan pukulan kekuatan penuh dari alat ultra ilahi, bagaimana mungkin mereka bisa membandingkannya? Karena secara langsung mengakibatkan mereka hancur. Begitu ke-12 momok itu pecah berkeping-keping, Saminaga berteriak dengan putus asa. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti, bahwa pagoda emas ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Jika ini terus berlanjut, ia tidak hanya akan mengalami cedera, tetapi mungkin bahkan akan dikonsumsi karena kekuatan kematian besar yang dimilikinya. Di tengah teriakan panik ini, Saminaga menyemburkan seteguk darah, dan segera, Dewa Pilar Iblis Kematian dari kejauhan meletus dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Energi abu-abu yang menakutkan di langit berubah menjadi bentuk raksasa yang menakutkan. Finn yang dengan panik bergegas menuju Tower of Eternity, dan sepenuhnya menyerap sisa domain kematian yang ditarik kembali dengan paksa. Finn jahat ini adalah akar dari kekuatan Saminaga, serta akar dari seluruh kekuatan Finn Clan, dan tidak terbatas pada atribut kematian. Pada saat itu, Saminaga mengeluarkan suara yang sangat aneh, dan di kem iblis yang terletak di bawah, segudang suara mendesis bisa terdengar, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari sana menuju arah Saminaga. Termasuk Valefor, dewa iblis lain yang terbentuk di belakangnya, masing-masing dari mereka mentransmisikan kekuatan pilar dewa iblisnya sendiri. Pilar dewa iblis memancarkan sinar yang berbeda-beda, dan masing-masing berasal dari inkarnasi asli klan mereka sendiri. 7 bayangan besar menyebarkan kecemerlangan mereka di langit, dan serangan terbesarnya meletus untuk membombardir Tower of Eternity. Serangan bersama 7 dewa iblis besar menciptakan pemandangan yang spektakuler, ini adalah adegan yang tak terlihat selama beberapa tahun. Bahkan sebagai pengguna tahta ketertiban dan hukum ilahi, Divine Knight Long Tianying akan jatuh dari langit karena kejutan itu. Saminaga sudah berjuang seolah-olah hidupnya tergantung padanya. Rankingannya yang sebelumnya mendapat dukungan dari seluruh kekuatan Finn Clan, yang berasal dari sihir garis keturunan Finn Bloodline-nya. Melalui mantra ini, ia dapat secara instan mentransfer sebagian besar dari setiap kekuatan klannya untuk meluncurkan serangan pamungkasnya. Di perkemahan iblis Dragon Resisting Mountain Pass, ini dapat dikatakan sebagai akar dari pasukan klan Finn. Dorongan yang mereka berikan kepada Saminaga sama besarnya dengan yang bisa dibayangkan. Menambah amplifikasi dari pilar dewa iblis, itu memungkinkan Saminaga untuk menggunakan serangan terkuat yang pernah diluncurkan. Dia tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan cara apapun. Jika domain kematiannya sepenuhnya ditelan, ke-12 Spectre King akan sepenuhnya diserap oleh Tower of Eternity. Kemudian, budidaya Saminaga akan berkurang setengahnya. Untuk mengatakan tidak ada luka internal yang diinduksi, dia tidak akan pernah bisa menjaga kursi Dewa Iblis keempatnya lagi karena itu. Jadi, dia lebih suka menggunakan sihir garis keturunannya untuk mentransfer kekuatan dari klannya, dan melemahkan mereka untuk mencoba yang terbaik agar dapat mempertahankan jabatannya sendiri. Serangan gabungan dari 7 Dewa Iblis besar itu benar-benar menakutkan. Ini sudah jauh melampaui kekuatan mantra terlarang. Panas pijar yang mengelilingi Tower of Eternity terus berputar dengan panik, tetapi tidak menunjukkan sedikit perlawanan terhadap tindakan 7 dewa iblis yang bergabung dengan pasukan mereka. Itu hanya terus menelan semua kekuatan kematian yang bisa ditelannya, dan termasuk sisa-sisa dari 12 Raja Spectre. Dengan cepat, kecemerlangan dengan kekuatan 7 mantra terlarang datang untuk membombardir Tower of Eternity. Menonton dari jauh, Long Tianying bahkan kehilangan kemampuan untuk bernapas. Yang sangat mengejutkannya adalah, dia melihat bahwa Long Haoshen tepat berada di dalam pagoda emas itu. Dan pagoda itu sendiri tidak tampak material sama sekali, hanya terbentuk dari energi. Bang! Bas-bas! Bergemuruh. Tapi dia hanya seorang diri. Bahkan jika kekuatan seorang kesatria ilahi bahkan lebih besar, dia tidak mungkin menahan serangan gabungan yang diluncurkan oleh 7 dewa iblis besar termasuk Saminaga dan Valefor.
Tekanan mengerikan dan fluktuasi energi spiritual telah membuatnya bahkan tidak dapat mendekati daerah tersebut. Tapi Long Tianying segera menjatuhkan rahangnya dan menganga. Tepat ketika 7 kecemerlangan hendak membombardir Tower of Eternity, cahaya berwarna pijar tiba-tiba menghilang dengan kecepatan cahaya, dan tanpa menderita pengaruh dari 7 kekuatan Dewa Iblis besar sedikit pun. Di tengah-tengah cahaya putih yang menghilang, pagoda itu dan Long Haoshen sudah menghilang. Kekuatan-kekuatan penuh dari gabungan 7 Dewa Iblis itu diarahkan ke udara, dan dipandu ke ketinggian tertinggi. Kekuatan gabungan mereka tentu saja menakutkan, itu melahirkan kekuatan penuh dari pilar Dewa Iblis. Seluruh langit hampir seketika menjadi 7 warna, dan tetap seperti itu untuk waktu yang lama. Orang dapat dengan jelas melihatnya, bahwa semua awan di daerah seluas 1000 mil telah menghilang dalam sekejap. Hanya kilau 7 warna yang berkilauan tanpa henti. 7 Dewa Iblis mengerang pada saat yang sama, terutama untuk Saminaga, yang menyemburkan darah abu-abu lagi, dan wajahnya tampak sepucat kertas. Tapi kali ini, dia tidak berani beristirahat, dan menggerakkan kedua tangannya dengan sangat panik, menyerap potongan-potongan domain kematian yang telah rusak, dan juga potongan-potongan sisa ke-12 Spectre King. Kali ini, Saminaga bahkan tidak memiliki air mata yang tersisa. Lebih dari 40% dari domain kematiannya telah ditelan dalam waktu yang sangat singkat ini, dan ke-12 Spectre King tidak hanya hancur berkeping-keping, tetapi ke-7 jiwa dari mereka telah diambil. Dan 7 Dewa Iblis besar pun segera menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang pukulan terakhir. Kalau tidak, dengan waktu yang lebih lama, Menara Keabadian tidak akan meninggalkan jejak sedikit pun baginya. Bahkan Valevor yang mendambakan kursi Dewa Iblis keempat tidak berminat untuk menikmati kemalangan Saminaga. Dia tidak kalah kagetnya dengan Saminaga. Itu adalah Gold Foundation Knight. Dan selanjutnya, alat ilahi yang dia gunakan sebelumnya harus menjadi perisai. Bagaimana itu bisa menjadi pagoda? Bisakah Gold Foundation Knight ini benar-benar memiliki 2 alat ilahi dalam posisinya? Dan lebih jauh lagi, ini sudah melampaui mempertimbangkan alat ilahi yang biasa itu. Itu terlalu mengerikan, dan bahkan mampu membuat Saminaga kewalahan. Pikir Valevor. Sejak dimulainya Perang Suci, ini adalah pertama kalinya Dewa Iblis beruang Valevor merasakan ancaman seperti itu dari manusia. Dia tidak pernah berharap, bahwa kuil kesatria memiliki kartu truf yang kuat sebagai cadangan. Setelah menyerang perkemahan mereka secara mengejutkan, mereka bahkan berhasil merencanakan untuk melawan Saminaga. Saminaga kehilangan banyak kekuatannya saat ini. Mungkin bahkan 50 tahun tidak akan cukup untuk memulihkan kekuatan puncak seperti sebelumnya. Dia sekarang dipenuhi dengan belas kasihan. Ekspresi pada semua Dewa Iblis di atas panggung tidak sedap untuk dipandang secara ekstrim, tetapi mereka tidak melakukan tindakan sekecil apapun. Kekuatan yang mereka berikan pada serangan sebelumnya datang dengan konsumsi besar bagi mereka. Bagaimana dengan kuil kesatria? Apa yang hilang dari serangan sebelumnya? Bahkan jika tidak mau mengakuinya, 7 Dewa Iblis besar harus mengakui, bahwa para kesatria tidak memiliki kerugian. Itu benar, tidak ada kerugian sedikit pun. 7 Dewa Iblis besar semuanya bertindak secara pribadi, tetapi tidak ada satu musuh pun yang terluka. Dari situasi ini, hanya Tuhan yang tahu dengan kartu truf lain yang bisa dimiliki kuil kesatria. Mereka adalah Dewa Iblis, dan bukan prajurit yang ecek-ecek. Ketakutan mereka jauh melebihi perasaan marah mereka. Tidak ada yang ingin menjadi yang berikutnya, dan menderita nasib yang sama seperti Saminaga. Karena itu, mereka hanya menatap langit dengan membabi buta, melihat pengguna tahta ilahi hukum dan ketertiban, dan merupakan komandan tertinggi kuil kesatria, Long Tianying, yang kini sudah kembali ke Dragon Resisting Mountain Pass. Tapi bagaimana mungkin ke-7 Dewa Iblis ini tahu, bahwa pada saat itu, pusat kekuatan kuil kesatria tidak kalah kagetnya dengan mereka. Termasuk Long Tianying, tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Para kesatria bertingkat rendah semuanya memuji dengan sangat senang. Semua orang bisa melihat kerugian besar yang diderita oleh sisi iblis. Namun, para kesatria peringkat tinggi hanya dipenuhi dengan kejutan, keheranan, dan ketidakpahaman dengan situasi yang terjadi ini. Mereka semua melihat pagoda emas itu, tetapi siapa yang tahu apa itu? Tidak ada yang pernah mendengar tentang keberadaan alat ilahi yang begitu kuat di kuil kesatria. Semua orang dipenuhi dengan pertanyaan, dan Long Tianying adalah orang yang pertama keheranan.
Tetapi dia bahkan lebih khawatir tentang keamanan Long Hao Shen. Untuk memobilisasi kekuatan mengerikan seperti itu, berapa biaya besar yang harus dia bayar? Itu sangat mungkin akan mengorbankan nyawanya. Tetapi jika Tower of Eternity tidak memilih untuk melarikan diri daripada menanggung serangan terakhir dari 7 Dewa Iblis, Long Tianying akan jauh lebih khawatir. Dan apakah Long Hao Shen memiliki biaya nyata untuk membayarnya? Itu benar, hal ini datang dengan biaya, biayanya adalah, energi spiritualnya menjadi kekacauan total. Dengan kilatan cahaya terang, Long Hao Shen langsung muncul di lantai pertama Tower of Eternity, dan duduk bersila untuk keluar dari pikiran bawah sadarnya. Gumpalan cahaya putih dengan panik melompat-lompat di sekitar tubuhnya, dan energi spiritual unsur cahaya mengerikan yang sangat besar berlari keluar dari tubuhnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Bahkan jika Long Hao Shen lebih tidak mau menerima bantuan dari Tower of Eternity, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Menara keabadian telah benar-benar menekan Saminaga tanpa masalah, untuk tidak membicarakannya, dia hanya masih berada di tingkat ke-8. Long Hao Shen saat ini merasakan seolah-olah tubuhnya terbakar oleh api yang mengamuk. 5 rongga spiritual di dalam dirinya gemetar ketakutan. Dan energi spiritual unsur cahaya yang datang dari luar sangatlah murni, tetapi beberapa aura kematian telah bercampur, dan mengalir ke dalam tubuhnya. Dibutuhkan filter aktif dari 5 rongga spiritualnya untuk menghilangkan semua aura kematian ini. Pada aspek ini, Long Hao Shen sangat menentukan. Energi spiritual unsur cahaya ini secara langsung dapat digunakan karena kemurniannya yang luar biasa. Menara keabadian pada akhirnya diciptakan oleh Sion of Light sebelumnya, yaitu Elux. Kemurnian elemen cahayanya sama sekali tidak lebih rendah dari Long Hao Shen. Tapi Long Hao Shen tidak membiarkan sedikit pun aura mematikan menginvasi ruang hidupnya. Pertemuannya dengan siput ilahi dari matahari dan bulan sangatlah penting. Nasihat yang diperolehnya bahkan jauh lebih bermanfaat daripada perisai siput ilahi itu sendiri. Kebutuhan untuk bersikap keras pada dirinya sendiri sebagai Sion of Light, adalah salah satu pelajaran paling penting yang bisa ia pelajari. Memperoleh alat ilahi hanya akan meningkatkan kekuatannya saja, tetapi tanpa perilaku yang ketat, Sion of Light juga bisa terkontaminasi dan berjalan di jalur yang salah. Oleh karena itu, tidak peduli kekuatan apa yang Long Hao Shen dapatkan, yang paling penting tetap baginya untuk menjaga hatinya tetap murni, dan tidak membiarkan dirinya terkontaminasi oleh apapun. Secara alami, ini menyiratkan bahwa ia tidak bisa membiarkan aura mematikan ini mencemari tubuhnya. Dia tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk menerima warisan dari Elux yang tertidur. Aliran besar energi spiritual datang mengalir, dan menyebabkan keheranan Long Hao Shen karena semuanya itu sangat murni, namun, tidak sangat terkonsentrasi oleh esensi cahaya. Dengan kata lain, energi spiritual ini seperti yang sudah terkandung dalam dirinya, dan menyatu dengannya untuk menjadi bagian dari kekuatannya. Dia telah bertemu dengan situasi seperti itu sebelumnya, tetapi itu tidak intens dan masif. Samar-samar dia mulai memahami, bahwa ini harus menjadi salah satu manfaat yang diberikan kepadanya, karena panen jiwa yang dimiliki oleh Tower of Eternity yang hebat. Setelah proyeksi menara keabadian muncul, Long Hao Shen juga memiliki tampilan bodoh di wajahnya. Perasaan panas merah langsung memenuhi seluruh tubuhnya dengan sensasi terbakar, seolah-olah menempatkannya dalam kondisi setengah sadar. Tetapi kekuatan mentalnya tetap jauh lebih kuat daripada orang biasa, dan dengan demikian, ia bisa merasakan beberapa perubahan eksternalnya bahkan dalam situasi seperti ini. Dalam benaknya, menara keabadian seperti makhluk hidup, dan bukan sekadar bangunan atau alat ilahi. Dalam perjuangannya dengan Elux, Saminaga hanya dipimpin oleh hidungnya selama ini, itu benar, ini terutama dalam cara menara abadi menangkap 12 Spectre King. Long Hao Shen merasakan ketamakan dari Tower of Eternity. Seluruh area di sekitar menara dengan panik menelan kekuatan domain Saminaga, serta banyak hantu di dalamnya. Dan bagi keputusasaan Saminaga, upaya habis-habisannya benar-benar sia-sia. Tower of Eternity baru saja membawa Long Hao Shen pergi, dan bahkan fragmen dari Spectre King yang tersebar, itu tampaknya telah menjadi bersikeras untuk mengikutinya kembali. Karena hubungannya yang dekat dengan Tower of Eternity, pemahaman Long Hao Shen tentang situasinya jauh lebih dalam daripada Saminaga atau Long Tianying.
Ketika 7 Dewa Iblis Besar bergandengan tangan untuk menyerang Menara Keabadian, Long Hao Shen bisa merasakan penghinaan besar yang muncul dari Menara Keabadian. Tapi itu masih tidak memilih untuk menggapinya secara langsung. Dari sini, Long Hao Shen yakin bahwa Tower of Eternity memiliki kemampuan untuk menahan serangan itu, tetapi tanpa ragu, itu akan memiliki biaya besar untuk membayarnya. Jadi, Tower of Eternity langsung membawa Long Hao Shen pergi, dan bukan karena ia tidak mampu menahan kekuatan mereka, tetapi karena itu tidak sepadan. Dengan kata lain, jika Tower of Eternity ingin menahan serangan seperti itu, ia harus mengkonsumsi banyak energinya. Dan konsumsi ini akan jauh lebih besar dari apa yang bisa dia dapatkan sesudahnya. Oleh karena itu, demi mendapatkan manfaat, Menara Keabadian menganggapnya tidak perlu berbenturan, dan mengambil cara mudah untuk membawa Long Hao Shen pergi melalui ruang serangan 7 Dewa Iblis Besar meninggalkannya tanpa pilihan lain. Long Hao Shen merasa kedinginan ketika memikirkan tentang kinerja Tower of Eternity ini. Itu terlalu rasional, dan sepenuhnya didasarkan pada gagasan beruntung, dan tanpa mempertimbangkan sisanya. Long Hao Shen dengan sangat jelas memahami, bahwa Tower of Eternity dapat kapan saja melepaskan kekuatan yang jauh melampaui kemampuannya. Tetapi dalam pertempuran masa lalu, Menara Keabadian hanya benar-benar membantunya sekali, ketika pada saat ia berada di ujung kematian, dan hanya memberikan bantuan kecil. Terakhir kali Long Hao Shen dan CR dihadapkan dengan bahaya dan dia memberikan segalanya untuk melindunginya, Menara Keabadian tidak melakukan tindakan sedikit pun. Tapi kali ini, dia hanya mengaktifkan kemampuan teleportasi, namun Tower of Eternity memilih untuk muncul dan membantunya hanya karena merasakan manfaat yang sangat besar. Ini terasa sulit untuk ditanggung bagi Long Hao Shen yang baik hati. Hari ini, kemunculan Tower of Eternity memberinya pemahaman yang meningkat mengenai alat ultra ilahi ini. Dia samar-samar menyadari bahwa, bahkan ingatan jiwa yang ditinggalkan oleh Elux tidak dapat sepenuhnya mengendalikan alat ultra ilahi yang bersangkutan ini, yang sepenuhnya memiliki pengetahuan dan penilaiannya sendiri. Dengan kata lain, bahkan jika ia benar-benar mendapatkan warisan Elux, lalu membuat pilihan yang tidak menguntungkan atau terlalu mahal dari sudut pandang Menara Keabadian, maka itu akan ditolak olehnya. Jika Long Hao Shen adalah seseorang yang bisa didorong oleh nafsu, dia pasti akan menemukan Menara Keabadian menjadi pedang bermata dua, meskipun itu penuh manfaat baginya. Menggunakannya sangat sederhana, dan hanya mengharuskannya untuk mempertahankan situasi yang bermanfaat untuk Tower of Eternity dan dirinya sendiri. Tapi Long Hao Shen benar-benar tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia tidak punya keinginan untuk mempertahankan situasi yang bermanfaat. Alat ultra ilahi ini sepenuhnya mengandalkan energi kematian untuk memperkuat dirinya sendiri, dan Long Hao Shen tidak dapat menyetujui keserakahannya. Hari ini, meskipun Menara Keabadian melukai Saminaga, dan sangat mengintimidasi 7 Dewa Iblis Besar, yang lebih pentingnya lagi, itu juga memperkuat penolakan Long Hao Shen terhadapnya, dan memperkuat tekadnya untuk menolak bantuan Elux. Berkat kontrol mentalnya yang hebat, Long Hao Shen mengatur energi spiritual di tubuhnya dalam bentuk jaring besar untuk benar-benar menghentikan aura yang mematikan ini menembus energi spiritualnya. Hanya melalui penyaringan energi spiritual yang sempurna ini, ia dapat dengan sempurna mengintegrasikan energi spiritual ke dalam rongga spiritualnya. Ini tak terhindarkan, itu membuatnya untuk membutuhkan lebih banyak upaya agar dapat mengintegrasikan energi spiritualnya, tetapi menjaga kemurnian energi spiritualnya, itu jauh lebih penting. Long Hao Shen sampai pada kesadaran yang tidak jelas, bahwa pantatnya secara bertahap merasakan tanda-tanda gangguan karena energi spiritual, yang merupakan tanda perluasan rongga spiritual lain di sini. Dada, perut, ruang di tengah-tengah alisnya, dan satu lagi di masing-masing lengannya, adalah 5 rongga spiritual yang sudah dia buka, dan kelimanya yang menopang perut dan lengannya. Hanya saja, Long Hao Shen tidak berharap bahwa proses itu akan berlanjut begitu cepat setelah ia membuka rongga di lengannya. Semua wawasan dan persepsinya ini datang dengan cepat, dan juga pergi dengan cepat. Karenanya, Long Hao Shen tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus ini. Sambil menyerap energi spiritual yang datang dari luar, ia memperhatikan dengan hati-hati pada gelombang yang bergerak. Bahkan jika dia tidak berhasil menerobos, pengalaman ini akan sangat menguntungkan untuk serangkaian terobosannya di masa depan. Waktu terus berlalu, menit demi menit, dan terasa di lantai pertama Tower of Eternity,
serangkaian cahaya keemasan terus bergeser dari lingkungan sekitarnya ke arah Long Hao Shen, dan terus-menerus menyatu dengan tubuhnya. Sebagian ditolak, sementara sebagian diserap, dan pada saat yang sama, cahaya cemerlang samar-samar mulai menyinari tubuhnya. Jika pada saat itu, Long Hao Shen telah memilih untuk melakukan meditasi yang mendalam, ia sangat mungkin telah membangun dalam dorongan inspirasi pada rongga spiritual ke-6 dan rongga spiritual ke-7. Namun sayangnya, ia tidak memiliki rencana seperti itu untuk saat ini. Dengan demikian, setelah menara keabadian menghentikan transfer energi spiritualnya, ia terbangun dari kondisi kultivasi. Mengambil napas dalam-dalam, tubuhnya mulai mengambang secara alami. Long Hao Shen tidak bisa membantu, tetapi mengeluarkan kejutan yang menyenangkan, tetapi setelah itu, ia merasakan suasana keengganan. Dia memang tidak ingin menerima bantuan Tower of Eternity, karena dia tidak ingin berutang apapun padanya. Dia melangkah lebih jauh dengan membuat keputusan untuk tidak menginjakkan kakinya lagi ke lantai 3 Tower of Eternity. Tapi, dia tidak dapat menyangkalnya, bahwa dia bisa mendapatkan manfaat ekstrim dari Tower of Eternity. Setelah menembus tingkat ke-8, meskipun Long Hao Shen tidak pernah berhenti berkultivasi untuk mengisi rongga spiritual di lengannya, itu bukanlah masalah yang mudah. Bahkan ketika Sion of Light menggunakan tubuh khusus dari dewa pilihan, dan karenanya menyerap esensi cahaya jauh lebih cepat daripada para pembudidaya biasa, dan mengumpulkan 200.000 energi spiritual ini membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Bagaimanapun juga, ukuran energi spiritual bukanlah jumlah yang sederhana. Misalnya, mengumpulkan sedikit energi spiritual untuk seorang kesatria dari tingkat ke-7, yang sama sekali berbeda dengan mengumpulkan sedikit energi spiritual untuk seorang kesatria dari tingkat ke-8, karena yang terakhir jauh lebih terkonsentrasi. Dengan kata lain, gagasan energi spiritual yang sama berbeda jauh antara tingkat ke-7 dan ke-8. Ini mungkin bisa sama dalam volume total dan konten unsur, tetapi konsentrasi akan sangat jelas mempengaruhi kekuatan yang dimiliki di medan perang. Dan itu adalah salah satu kekuatan besar spiritual Highland. Setelah mencapai tingkat ke-8, Long Hao Shen memiliki total 5 rongga spiritual, dan kecepatan meningkatkan energi spiritualnya benar-benar menjadi lebih lambat daripada sebelumnya, karena ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Tetapi kali ini, atau lebih tepatnya, setelah akhir sesi kultivasi ini, yang mengejutkannya adalah, 2 rongga spiritual di lengannya menjadi penuh pada sepertiganya. Tanpa perlu upaya lebih lanjut, kali ini menara keabadian membawanya tidak kurang dari 5.000 unit energi spiritual yang paling murni. Dan ini setelah dia menyaring sebagian besar dari itu, kalau tidak, jumlah ini akan lebih tinggi lagi. Total energi spiritual Long Hao Shen saat ini sudah mendekati 37.000, yang merupakan lompatan kualitatif jika dibandingkan dengan sebelumnya. Ketika berbalik, Long Hao Shen memberikan tatapan ke arah patung itu, yang berdiri di tengah-tengah lantai pertama dengan tampilan yang kompleks. Setelah menenangkan dirinya, dia segera berteleport kembali. Dia tidak ingin membiarkan dirinya merasakan keterikatan untuk tempat ini. Setiap kali dia mengingat kembali peristiwa-peristiwa di masa lalu, ketika Calamity yang tertidur bergantung pada alat ultra ilahi ini untuk membantai manusia dengan jumlah yang tak terhingga, dia merasakan kesedihan yang sangat besar dalam dirinya. Dengan kilatan cahaya terang, ketika Long Hao Shen muncul kembali di langit malam, itu sudah menjadi benar-benar sepi. Secara kebetulan, kilatan cahaya menghilang seketika, dan karena Long Hao Shen tidak melebarkan sayapnya, tubuhnya mulai jatuh hampir secara instan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.